Halo semuanya, selamat datang kembali di Detik Rohani. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian Alkitab yang paling dikenal dan paling menenangkan hati, yaitu Mazmur ke-23. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, tapi pernahkah kita benar-benar menyelami betapa dalamnya makna yang terkandung di setiap ayatnya? Mazmur ini lebih dari sekadar puisi indah. Mazmur ini adalah sebuah pengakuan iman yang lahir dari hati seseorang yang mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu Raja Daud. Menariknya, sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang gembala. Dia tahu persis apa artinya menjaga domba, menuntun mereka ke tempat aman, dan melindungi mereka dari bahaya. Jadi, ketika Daud menulis, "Tuhan adalah gembalaku," ia tidak sedang menggunakan kiasan kosong. Ia sedang menggambarkan hubungannya dengan Tuhan berdasarkan pengalamannya yang paling nyata. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi gembala, dan ia juga tahu bagaimana rasanya menjadi domba yang sepenuhnya bergantung pada gembalanya. Kalimat pembukanya saja sudah sangat kuat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini seringkali disalahartikan. Ini bukan janji bahwa kita tidak akan pernah mengalami kesulitan finansial atau kekurangan materi. Bukan berarti kita tidak akan pernah sakit atau menghadapi masalah. Makna sesungguhnya jauh lebih dalam. Ini adalah jaminan bahwa bersama Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang paling esensial. Kasih, penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera. Ini tentang kecukupan rohani yang melampaui segala kelimpahan duniawi. Dalam pelukan Sang Gembala, jiwa kita selalu merasa penuh. Lalu, Daud melanjutkan, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang." Coba bayangkan gambaran ini. Padang rumput hijau dan air yang tenang adalah surga bagi para domba. Itu adalah tempat istirahat, tempat pemulihan. Domba tidak akan berbaring jika mereka merasa terancam atau gelisah. Jadi, ketika Tuhan membaringkan kita, itu berarti Dia secara aktif menciptakan suasana damai di dalam hati kita. Bahkan ketika dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan dan kebisingan, Dia memberi kita ketenangan yang tidak bisa dibeli atau diciptakan oleh manusia. Namun, hidup tidak selalu berada di padang rumput yang hijau. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang gelap dan menakutkan. Daud menulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, perhatikan baik-baik." Daud tidak bilang, "Semoga aku tidak takut," atau "aku akan berusaha untuk tidak takut." Dia dengan tegas menyatakan, "Aku tidak takut." Mengapa? Bukan karena dia pemberani, atau karena bahayanya tidak nyata, tapi karena ada satu kepastian yang mengalahkan semua ketakutan, yaitu kehadiran Sang Gembala. "Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Gada untuk melindungi dari pemangsa, dan tongkat untuk menuntun domba yang tersesat. Kehadiran Tuhan yang aktif melindungi dan menuntun inilah yang mengubah lembah paling gelap sekalipun menjadi tempat yang bisa dilewati tanpa rasa takut. Tuhan bukan hanya memelihara tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Dia menyegarkan jiwaku. Dia tahu kapan kita lelah, kapan hati kita hancur, dan kapan kita butuh dipulihkan. Dia adalah gembala yang sabar. Dia tahu kapan harus menuntun kita dengan cepat, kapan harus membiarkan kita beristirahat sejenak, dan kapan harus dengan lembut menarik kita kembali ke jalan yang benar. Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya, setiap langkah yang kita ambil bersamanya adalah bagian dari rencananya yang besar untuk memuliakan namanya. Menuju akhir Mazmur ini, Daud memberikan sebuah janji yang luar biasa. "Sesungguhnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ini bukan sekadar harapan, tapi sebuah kepastian. Selama Tuhan adalah gembala kita, kebaikan dan kasih setia-Nya akan terus mengejar kita. Bukan hanya sesekali, tapi setiap hari dalam hidup kita. Dan puncaknya adalah janji untuk tinggal di rumah Tuhan selamanya. Ini bukan tentang akhir yang menyedihkan, melainkan
sebuah kepulangan yang penuh sukacita. Ini adalah jaminan bahwa tidak peduli seberapa jauh kita berkelana, atau seberapa gelap jalan yang kita lalui, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Mengapa? Karena gembala kita tahu, jalan pulang. Dia sendiri adalah jalan menuju rumah Bapa. Jadi teman-teman, mari kita pegang erat janji dari Mazmur 23 ini. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu. Percayakan setiap langkahmu padanya, baik di padang yang hijau maupun di lembah yang kelam. Karena bersamanya, kita tidak akan pernah kekurangan dan kita pasti akan sampai di rumah. Terima kasih sudah menonton dan merenung bersama hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.